program laskarnya maupun PPG Prajabatan. Begitu lulus PPG Prajabatan, sudah mengetahui akan menggantikan siapa, tempatnya di mana sesuai dengan kelulusan saat ikut seleksi Prajabatan. Ya, jadi PPG Prajabatan kita perbesar kuota untuk menjaga keseimbangan kebutuhan dan kekosongan itu dengan PPG Prajabatan untuk mengisi kekurangan guru tersebut. Jadi arah ke depan jika penataan guru non-ASN ini selesai, semua Seleksi penempatan guru lulus passing grade PG pelamar prioritas 1 teman-teman semua. Ini adalah informasi yang sebenarnya teman-teman sudah tidak asing lagi gitu teman-teman semua. Bahwasanya untuk tahun 2022 ini dari sejumlah 193.954 guru lulus passing grade atau dikatakan sebagai prioritas 1 atau prioritas utama, ini untuk tahun 2022 ini sudah bisa diangkat atau di SK-kan sebanyak 127.621 ya, dan masih menyisakan guru lulus passing grade atau P1 sebesar 65.954, di mana ini juga terbagi menjadi dua teman-teman semua. Yang 46.941 itu terdapat kebutuhan sebenarnya ya, cuma sayangnya waktu 2022 ini Pemda tidak maksimal mengajukan ya. Kemudian untuk yang 19.013 ini memang tidak terdapat kebutuhan ya. Dan ini juga masih menjadi PR oleh Kemendikbudristek bagaimana caranya untuk menuntaskan dua kriteria ini ya. Janji Kemendikbudristek untuk tahun 2023 ini semuanya akan dituntaskan ya, terutama bagi teman-teman P1 yang belum mendapatkan formasi ya. Untuk yang 127.000 sekian saya tidak akan bicara lagi, bahwasanya ini tinggal menunggu penempatan saja. Tapi untuk yang 65.954 tentunya ini akan dituntaskan 2023. Ini janji Ibu Nunuk Suryani ya, selaku PLT dari Ditjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi ya. Kemudian yang tidak menjadi sasaran penuntasan ini sebesar 379 ya. Ini dengan keterangan meninggal, mengundurkan diri dan lain-lain. Oke teman-teman semua. Kemudian kebutuhan 2023 ini akan dinanti-nanti oleh teman-teman guru P1 tanpa formasi tentunya ya. Apakah nanti akan tercover semua ataupun tidak ya. Ternyata ini banyak teman-teman semua. Ini kebutuhan totalnya sebesar 662.919 ya. Dimana untuk total ini tentunya akan bisa mengakomodir teman-teman guru lulus passing grade yang totalnya masih 65.000 sekian gitu ya. Dan ini kalau memang Pemda mengusulkan maksimal, tentunya kebutuhan 2023 ini akan mengcover teman-teman kita yang 65.000 sekian ya. Cuma yang jadi masalah ini kita serahkan semuanya yang 19.000 sekian yang tidak terdapat kebutuhan ke Kemendikbudristek. Oke teman-teman semua. Dan ini adalah statistik ya, kebutuhan guru ASN untuk 2023 sampai 2030. Oke teman-teman semua. Nah yang akan saya bahas kali ini adalah tentang PPG Prajabatan ya. Bahwasanya ini akan ada kaitannya berkaitan dengan pengisian formasi P3K ke depan ya. Jadi boleh disimak teman-teman videonya. Apakah video ini menguntungkan bagi teman-teman semua yang sudah menjadi guru di swasta ataupun di negeri sebagai honorer, atau menguntungkan hanya sebelah pihak saja bagi teman-teman yang sudah masuk dalam program PPG Prajabatan. Oke, sebelum saya mulai videonya teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Untuk mendukung berkembang channel ini, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, teman-teman semua, di sini saya akan memberikan dua cuplikan video bagaimana pentingnya PPG Prajabatan, atau untuk apa sih PPG Prajabatan itu ke depannya ya. Teman-teman semua, Kemendikbudristek menjanjikan bahwasanya 2023 adalah penuntasan guru honorer di sekolah negeri, termasuk guru P1 atau passing grade, di mana yang tahun 2021 itu sudah melaksanakan tes CAT ya, dan kemudian sudah memenuhi nilai ambang batas tentunya
ya. Makanya untuk kebutuhan 2003 ini masih jumlahnya besar sekali. Nah, ini akan dituntaskan di 2023. Nah, kemudian untuk 2024, 2025 sampai 2030 ini data sudah ada di Kemendikbudristek semua ya. Baik itu kebutuhan formasi di tahun depan, kemudian jumlah pensiunan di tahun depan ini sudah terekam dan terdata jelas. Gitu ya. Kemudian 2025 juga sama, pensiunannya untuk tahun 2026 ya. Kebutuhan formasinya 61.000 sekian, ini sudah terdata jelas sampai 2030 ke depan. Adapun pergeseran tentunya nanti tidak akan terlalu banyak. Nah, teman-teman semua, untuk teman-teman semua di 2023 ini merupakan kesempatan yang paling bagus untuk memaksimalkan jika teman-teman ingin menjadi ASN P3K, karena untuk kedepannya tentunya untuk instansi sekolah negeri ini tentunya hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K saja ya. Nah, yang akan saya bahas adalah bagaimana kelanjutannya. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan PPG Prajabatan, teman-teman semua. PPG Prajabatan ya, karena setahu kita ini PPG hanya ada dua dalam jabatan dan prajabatan. Nah, PPG Prajabatan itu adalah PPG yang diperuntukkan untuk teman-teman semua yang belum masuk ke data Dapodik tentunya. Nah, dari video cuplikan Ibu Nunuk Suryani dan Bapak Temu Ismail yang akan saya tampilkan, ini teman-teman semua bahwasanya untuk kedepannya untuk ASN P3K untuk menyeimbangkan kebutuhan guru di instansi negeri atau di instansi sekolah negeri, ini hanya ada satu pintu, yaitu hanya melewati program profesi guru prajabatan ya. Nah, seperti apa isinya kita dengarkan saja apa yang disampaikan Ibu Nunuk Suryani ya. Kira-kira progres ke depan itu mau seperti apa? Silakan disimak baik-baik video. Terisi karena memang surat formasi kan masih 41% dari total formasi yang dibutuhkan. Meskipun sudah ada peningkatan yang cukup signifikan. Ya. Nah, estimasinya ya semua selesai ini tahun 2023. Semester 2023-2024 gitu. Nah, selanjutnya untuk aspek untuk mengisi kekosongan atau kekurangan guru, kami sudah melalui yang program yang sekarang sedang diluncurkan, yang mungkin kita juga tahu sedang masif kita publikasikan kepada seluruh lulusan D1 D4 S1, yaitu dengan program PPG Prajabatan. Ya, jadi PPG Prajabatan kita perbesar kuota untuk menjaga keseimbangan kebutuhan dan kekosongan itu dengan PPG Prajabatan untuk mengisi kekurangan guru tersebut. Jadi arah ke depan jika penataan guru non-ASN ini selesai, semua kebutuhan guru akan dipenuhi melalui guru jalur PPG Prajabatan. Demikian Mbak Gita. Baik, terima kasih Bu. Kita ke Pak Suharmen. Nah, itu adalah cuplikan dari video di mana Ibu Nunuk Suryani sendiri selaku PLT Dirjen Kemendikbudristek itu menyampaikan bahwasanya ke depan itu hanya ada satu pintu, yaitu PPG Prajabatan untuk mengisi kekosongan atau menyeimbangkan formasi kosong di instansi-instansi sekolah negeri gitu teman-teman semua. Jadi di sini memang belum dibahas bagaimana untuk si teman-teman semua yang sekarang sudah mengabdi di sekolah swasta pun sebagai sekolah honor di sekolah negeri yang tentunya datanya sudah masuk Dapodik gitu nih. Nah, ini menjadi tentunya akan menjadi permasalahan apakah tahun-tahun berikutnya perekrutan ASN P3K hanya diperuntukkan untuk PPG Prajabatan ataukah masih sama seperti tahun sebelumnya nih. Nah, ini kita masih belum tahu, bahwasanya ini sangat menguntungkan bagi teman-teman semua yang tentunya lolos dalam PPG Prajabatan. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan cuplikan video dari Bapak Temu Ismail ya. Bapak Temu Ismail SPD MSI selaku PLT Direktur PPG ya. Kira-kira mau seperti apa langkah kedepannya dan kira-kira gambarannya mau seperti apa ya. Oke, silakan disimak videonya. Koordinasikan dengan BKN dan Kemenpan RB, seleksi ASN baik itu P3K atau CPNS kami coba akan sinergikan, kami embeddedkan, kami barengkan. Seleksi ASN itu ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi, kompetensi sosiokultural, manajerial, dan teknis.
teknis serahkan ke kita, ke Kemendikbudristek. Sementara sosiokultural dan manajerial kita mengikuti Menpan dan BKN, Panitia Nasional kita mengikuti. Begitu seleksi manajerial, sosiokultural, teknis lulus, kita laksanakan tes wawancara lulus, mereka sudah menjadi calon ASN dan mengikuti program PPG selama 2 semester. Calon ASN sama Laskar, pendidikan pelatihan dasar juga satu tahun. Jadi sudah bersamaan program induksinya, program Laskarnya maupun PPG Prajabatan. Begitu lulus PPG Prajabatan, sudah mengetahui akan menggantikan siapa, tempatnya di mana sesuai dengan kelulusan saat ikut seleksi awal. Ini yang sudah kita laksanakan dan saat ini masih berjalan koordinasi kami dengan BKN dan Kemenpan. Semoga di 2023 ini bisa terlaksana. Kita mensinergikan pelaksanaan seleksi ASN dengan pelaksanaan PPG Prajabatan sehingga transformasi yang tadi mendapatkan kepastian diangkat jadi guru, mendapatkan kepastian bekerja sudah pasti. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah ada surat dari Kemenpan RB ke Mendikbudristek bahwa persyaratan untuk menjadi guru adalah S1 dan bersertifikat pendidik. Syarat pengangkatan untuk menjadi guru juga memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini menjadi dasar kami untuk nanti kita bisa. Nah, itu adalah video dari Bapak Temu Ismail, sudah jelaskan nih teman-teman semua bahwasanya ternyata sudah berkoordinasi lintas kementerian ya, BKN dan kemudian untuk Kemendikbudristek juga, bahwasanya untuk program profesi guru prajabatan ini memang akan dipersiapkan untuk mengisi atau menyeimbangkan kekurangan-kekurangan formasi di instansi-instansi negeri. Ya, jadi di situ dijelaskan bahwasanya nanti ketika si A, si B lulus program profesi guru prajabatan, tentunya namanya akan langsung diplot ke instansi-instansi yang tentunya akan menggantikan guru siapa saja yang mungkin akan pensiun ataupun memang sudah kosong gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan baik bagi teman-teman semua yang mungkin datanya belum masuk Dapodik dan lolos untuk PPG Prajabatan ya. Jadi lulus PPG Prajabatan bisa saya simpulkan langsung menjadi ASN P3K dan langsung menggantikan formasi-formasi yang kosong sesuai dengan linearitas ijazah dan serdik tentunya ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.